Selamat siang, Saudara. Live Breaking News siang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini rencananya Anies Baswedan, bakal calon presiden, akan melakukan pidato politiknya di Stadion Tenis Indoor Kompleks GBK Senayan, Jakarta. Acara tersebut, Saudara, disiapkan oleh relawan pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Amanat Indonesia atau ANIS yang menggelar deklarasi. Dikabarkan acara ini juga akan dihadiri ribuan relawan serta disaksikan langsung oleh sang baca pres Anies Baswedan. Di hadapan relawan, nantinya Anies Baswedan juga dijadwalkan menyampaikan pidato politik. Deklarasi akan digelar mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anies Baswedan dijadwalkan menyampaikan pidato bertema meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Sejumlah pimpinan partai politik pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau baca pres 2024 dikabarkan juga akan hadir. Ini adalah kondisi terkini yang Anda saksikan, Saudara, atau bagaimana venue yang nantinya akan digunakan oleh Anies Baswedan untuk menyampaikan pidato politiknya. Dari pantauan lapangan, sejumlah relawan atau pendukung Anies Baswedan sejak siang tadi atau bahkan sejak pagi tadi sudah berkumpul dan sudah mulai memasuki venue atau lokasi yang akan digelar deklarasi serta pengukuhan relawan Anies Baswedan dan juga pidato politik yang nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Anies Baswedan sendiri. Akan kita sedikit ulas terlebih dahulu terkait perjalanan dari Anies Baswedan hingga akhirnya masuk dalam bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem untuk maju dalam gelaran Pilpres 2024. Nama Anies Baswedan sendiri memang masuk di deretan nama teratas yang belakangan terus diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional. Anies Baswedan kerap masuk dalam jajaran 3 besar nama bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024 dari berbagai lembaga survei. Perjalanan politik Anies Baswedan pun bisa dibilang tak berjalan mulus begitu saja. Nama Anies Baswedan pertama kali muncul dalam kancah percapresan pada tahun 2013. Saat itu ia masuk dalam konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Di tahun 2014, Anies merupakan salah satu tokoh yang menyatakan mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo yang kala itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Sampai kemudian Anies Baswedan ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Karirnya sebagai Mendikbud dijalani Anies Baswedan selama 2 tahun dari 2014 hingga 2016 yang kemudian masuk dalam reshuffle Presiden Jokowi. Lengser dari jabatan Mendikbud, Anies Baswedan kemudian dideklarasikan menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Anies Sandi pun kemudian lolos ke putaran kedua dan head-to-head dengan calon yakni Ahok Jarot kala itu, sampai akhirnya kemudian pasangan Anies Sandi menang signifikan. Jabatan menjadi gubernur DKI Jakarta diemban Anies Baswedan mulai 16 Oktober 2017 hingga berakhir atau tuntas pada 16 Oktober 2022. Lepas menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, Anies Baswedan kemudian dideklarasikan secara terbuka oleh Partai Nasdem dan diusung menjadi bakal calon presiden pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tepatnya pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Surya Paloh memilih Anies Baswedan lantaran dianggap menjadi sosok yang memiliki keyakinan serta pemikiran yang sejalan dengan Partai Nasdem, yakni mengutamakan kepentingan nasional. Langkah Nasdem ini kemudian diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, serta Partai Demokrat
yang mana ketiga partai tersebut kemudian kompak membentuk koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Ya, kita akan kembali melihat, saudara, bagaimana kondisi terkini jelang acara deklarasi dan juga pengukuhan relawan Anies Baswedan sekaligus. Hari ini Anies Baswedan rencananya akan melakukan pidato politiknya. Kita akan langsung melihat situasi terkini di sana untuk mengetahui acara yang rencananya akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Deklarasi dan juga pengukuhan yang hari ini dilakukan oleh relawan, dan dikabarkan pula bahwa hari ini Anies Baswedan, saudara, juga dijadwalkan melakukan pidato politiknya. Acaranya akan digelar mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Anies Baswedan akan menyampaikan pidatonya dengan tema meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Kita masih sama-sama menunggu, saudara, bagaimana rangkaian acara akan dimulai. Dan rencananya hari ini sejumlah pimpinan partai pengusung atau pendukung Anies Baswedan juga akan ikut hadir di Stadion Tenis Indoor Kompleks GBK Senayan, Jakarta pada hari ini. Yang menarik, saudara, pada hari ini juga Anies Baswedan sedang berulang tahun ke-54 tahun, sehingga momen pidato politik yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun dari bakal calon presiden 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Ini adalah kondisi di luar dari Stadion Indoor Tenis Kompleks GBK Senayan, Jakarta, saudara, yang mana sudah banyak juga stand-stand makanan. Kemudian sejak pagi tadi, tampak dari pantauan wartawan lapangan kami, memang sejumlah relawan mengenakan setelan yang dominan berwarna biru ini sudah mulai ramai dan juga datang menuju ke Stadion Tenis Indoor Kompleks GBK Senayan. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah bagaimana banyaknya relawan Anies yang datang mengenakan setelan serba biru. Tadi juga banyak poster-poster dan juga spanduk yang dibawa bergambarkan Anies Baswedan. Kemudian teriakan-teriakan Anies Presiden juga sudah